Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jangan pernah meremehkan kata-kata. Kita ingat bagaimana Bung Karno dengan kata-kata dan retorikanya membangkitkan nasionalisme. Bagaimana Bung Tomo membangkitkan semangat perjuangan dengan kata-kata. Banyak pemimpin menggerakkan massa dengan kata-kata. Tetapi kata-kata yang buruk, yang negatif, juga tidak sedikit yang berujung pada malapetaka. Di jalanan ada orang berantem karena kata-kata yang tidak pada tempatnya. Banyak keluarga yang berantakan karena gagal menggunakan kata-kata yang tepat. Saudara sekalian, Allah sesungguhnya telah menganugerahkan kita kemampuan untuk berbicara. Dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah berfirman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah berfirman di sana, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, yang mengajarkan manusia, mengajarkan kita ini pandai untuk berbicara. Maka berbicara sesungguhnya adalah kemampuan penting yang harus kita rawat. Masalahnya, berbicara seperti apa? Kata-kata semacam apa yang layak keluar dari mulut kita? Nah, disinilah saudara sekalian pembeda orang-orang mukmin dengan orang-orang non-mukmin. Allah melalui Rasul-Nya mengajarkan kita untuk selalu bicara dengan kata-kata yang baik, atau yang sering disebut dengan kalimat thayyibah. Bahkan Nabi menyebut kalimat thayyibah, kalimat yang baik ini adalah sedekah. Kata beliau, Nabi SAW, al-kalimatut thayyibah, kalimat thayyib, kalimat yang baik itu as-sedekah. Itu sesungguhnya adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak melulu dengan harta, dengan bentuk materi, makanan, uang, tetapi bahkan dengan kata-kata kita bisa bersedekah. Kata-kata yang baik, kata-kata yang thayyib. Saudara sekalian, betapa kita lihat kata-kata yang baik itu memberikan inspirasi. Kata-kata yang baik itu memotivasi. Kata-kata yang baik itu menggerakkan, menggiring, mengarahkan orang pada kebajikan. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana agama kita sangat menekankan, sangat mementingkan perlunya kita menjaga mulut kita demi kata-kata yang baik. Bahkan salah satu ukuran keimanan itu adalah kemampuan kita menjaga lisan. Dalam salah satu hadis populer, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasmu, begitu ya, maka diamlah. Betapa urgennya mulut yang mengeluarkan kata-kata itu. Nah, saudara sekalian, ini komunikasi lisan yang bisa kita terjemahkan juga dalam komunikasi tertulis. Kata-kata yang baik tidak semata apa yang keluar dari mulut kita, tetapi apa-apa yang kita tuliskan melalui pena atau tangan kita yang menulis di papan-papan keyboard.
menuliskan status, menuliskan opini, berkomentar, atau para wartawan mungkin menuliskan kabar, begitu ya. Maka batasannya yang menunjukkan seorang itu beriman atau tidak adalah pada kualifikasi khairon atau tidak, baik atau tidak, thayyib atau tidak. Nah, inilah yang menjadi perenungan buat kita. Saudara sekalian, bahkan dalam salah satu hadis disebut kata-kata yang thayyib itu adalah bukti lurusnya hati seseorang. Nabi berfirman, Nabi bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin, tidak lurus iman seseorang, gitu ya, hatta yastaqima qalbuh, hingga atau sebelum hatinya lurus, wala yastaqim qalbuh, dan tidak akan lurus, tidak akan istaqim seseorang, ya begitu ya, hati seseorang, hatta yastaqim lisan, sampai kemudian lurus lisannya. Jadi betapa lisan itu adalah penunjuk lurus tidaknya hati seseorang. Saudara-saudara sekalian, di Ramadan ini Allah memberikan banyak pelajaran pada kita. Samaan puasa tidak semata diukur dari kemampuan kita untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan sebagainya, tetapi juga bagaimana kita mampu mengendalikan seluruh indera kita, termasuk lisan kita. Dan itu adalah bagian dari keutamaan. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai salah satu kriteria puasanya orang-orang khas, puasanya orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa. Dalam Ramadan ini, mari kita berikhtiar mendisiplinkan seluruh indera kita, mulut kita, lisan kita, sehingga yang keluar dari padanya tidak lain dan tidak bukan adalah hal-hal yang thayyib, yang baik. Kalau kita tidak mampu, maka liyasmut, kata Nabi ya, mending kita diam saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.